Keuangan Anda adalah darah Anda. Jika keuangannya macet, otomatis kalau orang itu darahnya macet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga Anda yang punya utang, Anda yang punya masalah bisa segera menyelesaikan utangnya dan masalahnya dengan cepat, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang lagi mempunyai utang, tentunya Anda seringkali punya masalah dengan keuangan. Keuangan Anda adalah darah Anda. Jika keuangannya macet, otomatis kalau orang itu darahnya macet. Kalau darahnya macet bisa apa? Satu, bisa stroke, bisa kena serangan jantung. Nah, sama dengan keuangan. Kalau kita nggak hati-hati mengelola keuangan ketika kita berjuang untuk menyelesaikan utang kita bisa bangkrut, kita bisa punya masalah yang sangat besar. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, di sini saya akan berbagi tips-tips bagaimana mengelola keuangan Anda agar lancar. Bagaimana supaya darah yang mengalir dalam tubuh kita itu lancar, sehingga tidak terjadi stroke, tidak terjadi kebangkrutan, tidak terjadi masalah yang sangat besar. Nah, apa tips-tipsnya? Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kita harus bisa memapping atau memetakan posisi keuangan kita. Artinya, kita harus tahu kalau kita bikin, ya anggaplah itu semacam neraca gitu ya, nilai total aset kita, nilai total kekayaan kita, semuanya kita daftar nih. Semua kekayaan kita daftar. Itu kekayaan apa aja sih? Misalnya ada tanah, ada bangunan, ada rumah, ada uang, cash dan lain sebagainya. Semua yang kita miliki kita jumlah total. Kemudian semua kewajiban kita total juga. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hal yang harus kita keluarkan, bisa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kita harus menghitung, melis, mendaftar semua utang-utang kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban-kewajiban kita, jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga ketika kita jumlahkan total semua utang kita, lalu kita bandingkan dengan kekayaan kita, kira-kira antara kekayaan dan utang besar mana? Apakah kekayaan kita lebih besar daripada utang kita? Apakah aset kita lebih besar daripada kewajiban kita? Atau sebaliknya? Hal ini kita bisa tahu sehingga kita tahu bahwa kekayaan kita itu plus, artinya kekayaan kita lebih besar daripada utang atau kewajiban kita, atau minus, kekayaan kita lebih kecil daripada utang kita. Nah, masing-masing akan punya strategi. Itu adalah langkah awal untuk memapping keuangan kita. Kemudian, kita harus mencatat semua pengeluaran-pengeluaran yang ada. Pengeluaran harian, bulanan, atau tahunan, catat semua. Lalu kemudian juga mencatat semua penerimaan-penerimaan yang ada. Mungkin penerimaannya harian, mungkin penerimaan bulanan, mungkin penerimaan tahun. Kita harus cocokin. Nah, di sini kita nanti list semua pengeluaran, lalu kita lihat mana yang bisa kita hemat dari pengeluaran itu. Kemudian penerimaan-penerimaan, mana penerimaan yang harusnya bisa diterima tapi belum kita terima, itu jadi piutang. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak menerima atau penghasilan kita lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya dari hasil catatan-catatan itu. Lalu kita bandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Seharusnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, tapi banyak orang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, sehingga dia tiap bulan minus, sehingga dia tiap bulan harus nombokinnya dari mana? Utang lagi, utang lagi, utang lagi. Inilah yang kita perlu sehingga kita bisa tahu mana yang kita bisa hemat. Kemudian, ya, langkah kedua adalah kita membuat anggaran. Sebaiknya tiap bulan itu
kita pengeluaran itu yang perlu dikeluarkan apa saja, kemudian penerimaan kita dari mana saja, kita rencanain. Hal-hal yang tidak dalam perencanaan kita sebisa mungkin tidak dikeluarin. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan pengeluaran. Mengendalikan pengeluaran itu bagaimana caranya? Ini trik yang ketiga. Bagaimana kita menghemat pengeluaran kita? Yang pertama adalah mengurangi. Misalnya, kalau kita biasa makan di luar seminggu 5 kali, ya, artinya jajan ke restoran, ke rumah makan, dan lain sebagainya, kita bikin menjadi 2 kali saja. Ini ada pengeluaran yang kita bisa hemat, ya. Nah, terus makannya di mana? Makannya dari rumah, bawa bekal dari rumah, atau makan di rumah. Tadi yang pertama adalah mengurangi. Kemudian trik berikutnya adalah dengan menghilangkan. Misalnya ada kebiasaan kita, kebiasaan istri kita misalnya, atau kebiasaan anak kita untuk ganti handphone setiap 6 bulan sekali. Hilangkan kebiasaan ini. Handphone itu nanti diganti setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, atau setelah ada duit cashnya. Ini artinya hilangkan. Nah, kalau ada yang bisa dihilangkan, ada trik berikutnya adalah dengan mengurangi kualitasnya, mencari yang lebih murah. Misalnya, kalau Anda biasa membeli beras yang seharga 13.000 sekilonya untuk makan di rumah, bisa dikurangi dengan yang harganya 10.000 sekilo di rumah. Ya, nah ini akan bisa menghemat 3.000 per kilo. Jadi Anda harus mencari apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa dihilangkan, dan apa yang bisa diturunkan kualitasnya. Nah, itu trik yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Anda tahu nggak apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Oh, kalau kebutuhan itu ya berarti butuh, keinginan berarti ingin. Nah, apa cuma kayak gitu? Tentunya tidak, saudara-saudara sekalian. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi, sedangkan keinginan adalah cara memenuhi kebutuhan itu. Contoh, kalau Anda ingin ke kantor, ya, Anda butuh alat transportasi menuju kantor, ya. Ingat, Anda butuh alat transportasi. Anda bukan butuh mobil, Anda bukan butuh sepeda motor, Anda bukan butuh Mercy, tapi Anda butuh alat transportasi. Nah, cara memenuhi kebutuhan Anda, transportasi dari rumah ke kantor, bisa dipenuhi dengan keinginan Anda. Bisa dilakukan dengan berbagai kemungkinan, yaitu keinginan Anda. Untuk ke kantor, ya, beberapa hal bisa kita lakukan. Contoh, oh, bisa naik Mercy, oh, bisa naik Kijang Innova, bisa naik mobil Avanza, bisa naik taksi, bisa naik transportasi online, bisa naik ojek, bisa naik becak, bisa jalan kaki, bisa numpang. Jadi kemungkinannya itu banyak. Itulah keinginan. Nah, sekarang kalau jika Anda bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, akan lebih simpel untuk menghemat pengeluaran Anda. Jadi tidak harus kebutuhan itu berupa barang. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita penuhin. Nah, dengan cara gimana? Itulah keinginan kita. Saya kasih contoh satu lagi yang simpel. Seorang ibu, dia butuh suatu alat untuk membawa barang-barang kosmetiknya, dompetnya, yaitu berupa tas. Itulah kebutuhannya untuk membawa barang-barang pribadinya. Nah, cara memenuhinya gimana? Dia bisa beli tas Hermes, dia bisa beli tas Gucci,
Dia bisa beli tas yang harganya miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta atau jutaan. Bisa, itulah keinginan. Tapi bisa juga dia pakai tas yang seharga 20.000. Bisa juga bahkan dengan tas kresek pun bisa kok. Itulah bagaimana cara kita memenuhi keinginan kita. Itu tips yang keempat. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian. Jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat, silahkan share, silahkan like atau subscribe di video ini. Jadikan ini amal jariah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidup berkah, hidup berlimpah tanpa riba.